Islam diterima di negara anti-Islam, tapi terbuang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fenomena menarik dan sekaligus menyedihkan. Di negara-negara yang selama ini dikenal anti-Islam, seperti Eropa dan Amerika, Islam justru berkembang pesat. Tapi di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, ajaran Islam semakin terpinggirkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kenapa Islam mulai memudar di negeri kita sendiri? Mari kita bahas fakta-fakta ini secara mendalam, berdasarkan data dan pandangan Islam. Jangan lewatkan pembahasannya. Menurut Pew Research Center, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di Eropa, jumlah Muslim diprediksi meningkat 2 kali lipat pada 2050. Banyak mualaf di Eropa dan Amerika yang tertarik pada Islam karena menemukan kedamaian, logika, dan keindahan ajarannya. Di Prancis, meski ada larangan jilbab dan kebijakan anti-Islam lainnya, sekitar 4.000 orang masuk Islam setiap tahun. Di Amerika, Islam adalah agama yang paling banyak dipeluk oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Penyebab Islam diterima di Barat. Pencarian makna hidup. Banyak orang di Barat merasa kosong dengan kehidupan materialistis dan menemukan Islam sebagai solusi spiritual. Kehidupan Muslim yang inspiratif, komunitas Muslim di Barat sering menunjukkan akhlak mulia dan solidaritas yang menarik perhatian masyarakat non-Muslim. Sayangnya, fenomena ini berbanding terbalik di Indonesia. Kenapa ajaran Islam justru memudar di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Perilaku generasi muda yang jauh dari Islam semakin marak. Data KPAI menunjukkan peningkatan kasus kenakalan remaja, termasuk pergaulan bebas dan narkoba. Norma Islam seperti berjilbab, menutup aurat, atau menjaga adab sering dianggap kuno atau tidak relevan. Globalisasi membawa nilai-nilai sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang mulai melihat Islam hanya sebagai ritual, bukan sebagai panduan hidup. Media seringkali lebih mempromosikan gaya hidup hedonis daripada nilai-nilai Islam. Banyak umat Muslim di Indonesia yang menjalankan Islam secara formalitas tanpa memahami esensinya. Kurangnya pendidikan agama yang mendalam, baik di keluarga maupun di sekolah, membuat generasi muda kehilangan pegangan iman. Konten negatif dan budaya asing lebih mudah diakses dibandingkan konten Islami. Generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada nilai-nilai Islam. Survei APJI menunjukkan bahwa 64% pengguna internet di Indonesia adalah anak muda, dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Stigma terhadap simbol Islam. Di Indonesia, simbol-simbol Islam seperti cadar, jenggot, atau pemakaian gamis seringkali distigmatisasi sebagai radikal. Hal ini menjauhkan umat Muslim dari identitas keislamannya. Titik balik hilangnya Islam di Indonesia. Penjajahan Belanda selama ratusan tahun meninggalkan warisan sekularisme dan budaya Barat yang merusak nilai Islam di Indonesia. Pendidikan di era kolonial lebih banyak menghapus nilai Islam dari kurikulum. Setelah kemerdekaan, modernisasi membawa pengaruh Barat yang dianggap lebih maju, sehingga Islam sering dianggap ketinggalan zaman. Ulama seringkali dikesampingkan dalam pengambilan keputusan nasional. Suara mereka tidak selalu didengar dalam isu-isu penting. Tapi ini bukan akhir. Masih ada harapan untuk mengembalikan kejayaan Islam di Indonesia. Berikut langkah yang bisa kita ambil. 1. Kuatkan pendidikan agama. Libatkan anak-anak kita dalam pendidikan Islam sejak dini. Ajarkan Al-Quran, Sunnah, dan sejarah Islam dengan cara yang menarik. 2. Bangun kesadaran kolektif. Buat gerakan-gerakan yang menguatkan nilai Islam di masyarakat, baik melalui dakwah, media, maupun komunitas. 3. Gunakan media sosial untuk dakwah. Ciptakan konten Islami yang menarik dan relevan untuk generasi muda. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. 4. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah.
Rasulullah bersabda, "Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku." H.R. Malik. 5. Berikan teladan nyata. Orang tua, guru, dan pemimpin harus menjadi teladan hidup sesuai ajaran Islam agar generasi muda terinspirasi. Islam bukan hanya agama, tapi juga panduan hidup yang sempurna. Jika di Barat Islam diterima karena keindahannya, kenapa kita, yang lahir di negara mayoritas Muslim, justru meninggalkannya? Mari bersama-sama bangkitkan kembali nilai-nilai Islam di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak yang sadar akan pentingnya Islam. Jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.